pagi. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial untuk penggunaan running text yang menggunakan dua sisi ya. Jadi ini dua sisi, ini sisi belakangnya, kemudian ini sisi depannya ya. Nah, ini running text menggunakan dua sisi. Lebarnya ini kurang lebih 7,5 cm dengan ketebalan frame ini 2,5 cm. Jadi 1 kali 3 inch. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan ke WiFi dari si running text. Oke, ini yang pertama saya lakukan adalah matikan data ya, supaya komunikasinya lancar. Jadi hanya satu arah, nggak masuk ke internet, tapi hanya masuk ke controller. Terus kemudian klik yang bawah itu. Jadi ada biasanya kodenya ada W sekian sekian, W2 sekian sekian sekian, atau W sekian sekian sama. Nah, kemudian kita klik. Setelah kita klik, kemudian biasanya minta password ya. Oke, diminta password. Passwordnya kita klik masukkan 88 kali. Oke, sorry ini mengulangi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 88 kali ya. Oh, ini kameranya mengulangi. Nah, 88 kali, terus kemudian kita klik connect. Nah, setelah koneksi biasanya akan ada peringatan karena ini WiFi-nya kan tidak ada internetnya. Jadi biasanya ada peringatan bahwa tidak terkoneksi dengan internet. Nah, ini ada ini yang itu W sekian has no internet. Tap for option. Nah, kita klik. Terus kemudian kita klik, jangan tanyakan lagi, dan ask, terus kemudian yes. Oke, nah to checking for internet access tetap kita buat seperti itu. Ini adalah komunikasi antara HP dengan controller dari running text ini. Nah, ini masih hidup running textnya, depan belakang ya. Terus kemudian kita download aplikasi LedArt. Ini kebetulan saya sudah download ya. Jadi kita buka di Play Store, terus kemudian Play Store, nah ini Play Store. Kita klik Play Store, terus kemudian search di sini, klik LedArt Lite. Nah itu, nah versi Lite-nya itu ya itu. Oh, ini kebetulan saya sudah koneksi dengan controller, jadi tidak bisa mengakses internet. Nah, itu untuk downloadnya itu tadi. Setelah download nanti akan muncul seperti di bawah ini ya. LedArt kita buka. Nah, kemudian setelah kita buka, kita tunggu untuk proses loading aplikasi. Nah, setelah masuk, terus kemudian di bagian bawah ini akan berwarna biru, tidak berwarna merah ya. Find D itu aslinya find device gitu ya. Jadi itu biasanya warna biru kalau dia sudah terkoneksi, kalau tidak terkoneksi warna merah. Nah, sedangkan di atas itu kita klik yang pertama kali adalah pojok kiri atas garis 3. Nah, pojok kiri atas garis 3 ini fungsinya untuk membaca settingan dari controller running text. Kita klik read back yang sisi atas itu ya, pojok atas kanan. Nah, itu kita klik read back, terus kemudian confirm. Tujuannya apa? Kita untuk membaca settingan dari running text yang sudah disetting sebelum kita kirimkan. Karena kalau berubah nanti tulisannya akan berantakan, posisinya juga berantakan. Oke, gitu. Nah, setelah itu kemudian kita lihat itu di depan itu, jadi sudah ada simulasi tulisannya ya. Nah, ukurannya 96 kali 32 itu adalah total pixelnya ya, total titik-titiknya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu, nah di sini itu kan di bagian tengah ada tulisannya program. Program itu kemudian ada sisi depan, terus sebelahnya ada teks ya, sebelahnya lagi ada teks, satu lagi ini tulisannya sisi belakang. Nah, kalau sisi depan itu posisinya yang atas. Nah, itu yang atas yang dilihat di simulasi yang di bawah garis 3 itu. Nah, itu kan ada tulisannya sisi depan, kemudian garisnya dibirukan. Nah, tanda garis biru itu adalah tanda yang sedang disetting sekarang. Nah, kita geser teksnya di program tadi, di teks sebelahnya itu sisi belakang. Nah, garis birunya berubah ke bawah ya. Jadi di simulasinya berubah ke bawah.
gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini sisi depan dan sisi belakang. Nah, disinilah untuk proses pengubahan teksnya ya. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita cobakan sekarang ya. Jadi teksnya ini baik dari sisi depan dulu. Sisi depan kita ubah pakai huruf kapital semua, huruf besar semua ya. Si spasi depan. Oke, itu sudah ada simulasinya. Terus kemudian kita ini ketutupan kamera, ini sebelahnya hijau di sisi kanannya, pinggir kanan. Oke. Nah, simulasinya berubah. Tadi huruf kecil, sekarang huruf besar. Nah, ini kita simpan ya. Kemudian kita klik send bagian bawah kanan ya. Kita klik send. Kita lihat ini sisi depannya berubah atau enggak. Di running textnya belum berubah karena tulisannya masih tulisan kecil karena belum kita kirim settingannya ke controller running text. Kemudian kita kirim ya send. Oke, sukses. Terus kemudian confirm. Nah, kita lihat sekarang di running text sudah berubah, huruf besar semua gitu. Sedangkan yang belakang itu masih huruf kecil ya, itu yang di bagian bawah itu di simulasi huruf kecil, kita cek juga. Nah, itu ya, jadi masih huruf kecil ya. Nah, kita ubah. Terus kemudian kita ubah sisi belakangnya sekarang. Kita geser dari program teks pertama terus ke teks keduanya. Nah, warna birunya berubah ke sisi bawah yang menandakan sisi belakang ya. Tuh dilihat di situ ya di simulasinya. Terus kita ubah huruf kapital semua ya. Nah, huruf kapital semua. Buat sini terus kemudian sisi belakang. Oke, hijau terus kemudian kita send. Nah, akan berubah tulisannya. Nah, jadi huruf besar semua ya, sisi belakang. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu tadi cara settingnya. Itu tadi setting untuk mengubah tulisan ya. Nah, terus kemudian untuk ubah animasinya itu di bawah ini ada animation effect ya. Nah, ini di bawah jenis tulisan, terus kemudian tulisannya mau taruh di tengah, di pinggir atau seperti apa sesuai selera kita. Terus kemudian ada animation effect. Nah, ini namanya continuous move left. Jadi dia bergerak ke kiri secara terus-menerus. Nah, kita bisa juga buat misal move left gitu ya. Jadi move left ini cuman gerak ke kiri sekali terus dia berhenti. Kita contohkan ya, ini di sisi ini malah di sisi belakang. Sisi depannya. Kita coba move left gitu. Oke, send. Nah, tuh berhenti dia teksnya. Sisi terus kemudian depan gitu. Nah, itu sesuai di simulasinya, sisi berhenti terus depan. Oke, yang belakang juga sesuai simulasi sisi. Ini belakang. Ya. Terus sisi gitu kan. G-nya terlepas. Jadi karena jumlah tulisannya yang tidak cukup. Nah, karena itu kemudian yang paling umum digunakan adalah continuous move left. Oke, kita simpan. Confirm. Continuous move left. Oke. Nah, itu tadi cara ubah animasi, terus kemudian di bawahnya speednya mau seberapa cepat, proses geraknya itu kecepatan, terus kemudian mau dikasih frame atau bingkai enggak tulisannya gitu. Terus kemudian soal pengaturan teks yang lain yang saya pikir tidak perlu, ini adalah teks-teks koreksi, mau digeser ke kiri kanan, dimiringkan dan lain-lain. Begitu. Terus kita masuk ke bagian setting ya. Settingnya itu terus kemudian di pojok kanan atas ini ada setting ya. Nah, ini di setting. Setting ini ada pengaturan di sana screen parameter. Ini tidak perlu diubah karena kalau diubah nanti posisi teksnya jadi bisa berantakan kalau tidak tahu cara settingnya. Yang kedua adalah brightness setting. Brightness setting ini tingkat kecerahannya. Ini mau 70% atau berapa persen, 11% itu dia akan meredup. Nah, ini meredup. Ya, brightness setting. Nah, kita biasanya supaya running text itu awet kita ambil di 75. Oke, gitu.
Nah, terus kemudian button setting tidak perlu diubah, open screen tidak perlu diubah karena itu hanya fitur tambahan. Ini turn off, ini tidak sebaiknya tidak untuk diaktifkan, nanti bingung tahu-tahu pas dicolokkan listrik kok mati running text-nya, padahal yang mati kita yang mematikan lewat settingan aplikasi. Jadi bukan kehilangan listrik atau kerusakan gitu ya. Jadi malah bingungin. Jadi turn off screen-nya jangan diklik gitu ya. Time power off, time power on dan off. Nah, ini adalah timernya ya. Mau dihidupkan jam berapa, matikan jam berapa gitu. Password untuk masuk ke setting ini adalah 888. Jadi 8 3 kali. Nah, ini power time-nya hidup atau enggak. Nah, kalau mau diaktifkan itu kita klik geser enable-nya ini. Kalau mau dimatikan tinggal klik gitu ya. Jadi saya pernah punya pengalaman bahwa ini kan dimatikan jam 5 sore, terus kemudian ternyata pas yang punya itu ngelihat jam 6 gitu loh. Kok running text-nya mati jam 6? Ternyata sama pegawainya timernya itu diaktifkan gitu. Jadi dia bingung. Gitu. Ternyata timernya diaktifkan tapi tidak ngasih tahu. Jadi dikira barangnya rusak padahal timernya diaktifkan. Nah, itu tadi ya untuk timer on off-nya. Nah, terus kemudian time kalibrasi. Jadi ini kan running text-nya buatan Cina ya. Jadi waktunya itu masih waktu Cina. Nah, tapi biasanya pas kita kirim itu waktunya sudah disesuaikan. Tapi seandainya terjadi reset atau apa ke ibaratnya settingnya dikembalikan ke awal gitu, di reset gitu ya, kita harus klik time kalibrasi lagi. Jadi time waktunya itu disesuaikan dengan waktu Indonesia atau waktu di HP kita gitu. Oke, terus common phrase tidak perlu kita ubah. Wi-Fi setting ini biar nggak dikerjain orang, diubah passwordnya, diubah namanya gitu. Oke, itu terus tadi untuk namanya itu harus selalu ada kalimat W2 di depannya ya. Jadi jangan dihilangkan kalimat W2-nya itu karena itu sudah menjadi bakunya di sana. Kalau diubah W2-nya biasanya ketika diubah itu dia menolak. Gitu, malah jadi error. Oke, terus kemudian WiFi passwordnya ini untuk apa namanya? Untuk password yang sudah kita simpan ya. Oke, gitu ya. Lain-lainnya ini tidak perlu diubah karena ini cuma fitur-fitur tambahan ya. Jadi itu tadi yang fitur-fitur utama yang sering digunakan untuk penggunaan running text. Begitu ya. Baik, itu tadi. Seandainya ada pertanyaan bisa menghubungi nomor kita di deskripsi. Terima kasih banyak. Kita tutup.